Kalau dari saya pribadi, syafaat tuh seperti wahyu gitu. Waduh, kurang tahu deh. Nggak tahu. Nggak tahu. Menurut saya sih, setahu saya syafaat itu adalah pertolongan dari Rasul ketika nanti sudah berada di padang mahsyar. Yang saya ketahui ya Mbak, itu pertolongan sih. Seperti apa? Pertolongan, ya setiap manusia itu kan butuh pertolongan ya. Makanya Nabi itu diperintah oleh Allah buat memberikan syafaat kepada manusia gitu kan, iya manusia gitu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi peluang untuk memberi syafaat pada umatnya. Dan memang seluruh manusia termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membutuhkan syafaat beliau. Lalu syafaat seperti apa yang akan diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita para umatnya, dan kapan syafaat itu diberikan? Perlu diperhatikan bahwa syafaat hakikatnya adalah doa atau memerantarai orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Atau dengan kata lain, syafaat adalah memintakan kepada Allah di akhirat untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian, meminta syafaat berarti meminta doa, sehingga permasalahan syafaat ialah sama dengan doa. Rasul Muhammad SAW adalah orang yang diberi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat. Artinya, Nabi SAW diberi hak sebagai perantara oleh Allah untuk memohonkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika kita berdoa memohon syafaat kepada Nabi, bukan dengan cara meminta langsung kepada Nabi SAW, tapi memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan syafaat Nabi SAW. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemegang kendali, pemberi pertolongan di hari yang tidak ada pertolongan dan perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin memohon syafaat, hendaknya syafaat yang dimintakan langsung kepada Allah. Misalnya dengan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Muhammad SAW pemberi syafaat bagiku, dan janganlah engkau haramkan atasku syafaatnya." Lalu kapan dan seperti apa syafaat yang akan diberikan itu? Semua syafaat yang akan diberikan Nabi kepada umatnya itu semuanya terjadi di akhirat. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu ada 6. Pertama, asy-syafa'ah al-kubra, syafaat yang besar, yaitu syafaat tidak mampu dilakukan para nabi, yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, sampai akhirnya disanggupi oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini terjadi di padang mahsyar ketika manusia merasakan sangat berat karena berdiri dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi yang sangat dahsyat, matahari didekatkan hingga peluh membanjiri mereka, sehingga manusia pergi menghadap para nabi untuk memohonkan syafaat kepada Allah bagi mereka, agar Allah meringankan mereka dari keadaan yang sangat memberatkan di padang mahsyar. Saat itulah Nabi SAW memberikan syafaatnya. Kedua, syafaat Rasulullah SAW untuk calon penghuni surga agar dimudahkan masuk ke dalamnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hal itu di dalam hadis panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketiga, syafaat Rasulullah SAW untuk para pelaku maksiat dari kalangan umatnya yang seharusnya masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Rasulullah SAW lalu memberi syafaat untuk mereka sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Keempat, syafaat Rasulullah SAW untuk orang-orang durhaka dari pemeluk agama tauhid yang masuk neraka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Hadis-hadis tentang hal ini bersifat mutawatir dari Nabi SAW dan disepakati oleh semua sahabat dan ahlus sunnah. Mereka sepakat bahwa orang yang tidak mempercayai hal ini adalah orang yang sesat. Kelima, syafaat Rasulullah SAW untuk penghuni surga agar pahala mereka bertambah dan derajat mereka di dalam surga meningkat. Syafaat ini khusus diberikan kepada orang-orang ikhlas yang tidak mencari pelindung dan pemberi pertolongan selain daripada Allah.
sebagaimana firman Allah Ta'ala. Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat, pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 51. Keenam, syafaat Rasulullah SAW untuk keluarganya yang kafir, yang termasuk penghuni neraka, sehingga diringankan azabnya. Syafaat ini hanya khusus bagi paman Nabi Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan musyrik. Dengan demikian, semua syafaat Nabi Muhammad SAW itu diberikan ketika di akhirat. Lalu bagaimana agar mendapatkan syafaat Nabi SAW? Sebenarnya banyak amalan yang bisa mengantarkan kita mendapatkan syafaat Nabi SAW. Salah satunya amalan yang ringan dan mudah dilakukan namun seringkali banyak diabaikan banyak orang, yaitu menjawab azan dan berdoa setelah azan. Inilah yang dianjurkan Nabi SAW dalam sabdanya. Jika kalian mendengar azan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan muazin. Lalu bacalah sholawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersolawat untukku, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah, karena dia adalah satu kedudukan di surga yang tidak sepatutnya, kecuali untuk seorang hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah ia. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapat syafaatku. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Oleh karena itulah, Nabi SAW menganjurkan kita untuk berdoa setelah seruan azan selesai dikumandangkan dalam sabdanya. Siapa yang mendengarkan azan lalu dia membaca doa, Allahumma rabba hazihid da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, maka halal baginya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Dari keterangan Nabi SAW ini, kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian amal yang hendaknya dilakukan saat azan dikumandangkan adalah: pertama, menjawab azan dengan mengikuti seperti ucapan muazin, lalu membaca sholawat setelah menjawab azan, dan setelah selesai membaca doa sebagaimana diajarkan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari. Inilah di antara sebab untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Sebuah amalan yang sangat ringan dan berpahala besar. Allahu a'lam.